Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi dengan Wisnu Anggara tentunya di sini, dan kita sekarang ada di GXX1 Studio. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang sedikit tentang musik Islami, di mana menumbuhkan rasa kecintaan pada Rasul, keimanan kita, dan membimbing kita pada kehidupan kita agar lebih terarah lewat syair dan lagu. Kebetulan di sini sudah ada pencipta lagu dan sekaligus nyanyinya, pembimbingnya juga. Di sana ada yang sedang berdebar-debar mukanya, pelatihnya. Oke deh, yang pasti kita akan sedikit berbicara dan bercerita bagaimana sih terbentuknya dan terprosesnya sebuah karya ini. Itu banyak fenomena di dalamnya, banyak sesuatu yang mungkin akan menggelitik kita, juga mungkin akan menjadikan satu inspirasi kita untuk berkarya, dan tentunya banyak pesan-pesan moral di dalamnya. Kita langsung aja ke Ustadz. Saya kalau panggilnya Ustadz Beltin. Kenapa? Karena posisinya di Beltin ya tadi ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masnya assalamualaikum juga. Oh gitu dong, jangan kaget-kaget gitu. Aduh, tegang-tegang. Oke, yang pasti begini. Pak Ustadz mungkin bisa perkenalkan dulu siapa namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Muhammad Masiruddi. Muhammad Masiruddi. Masiruddi, biasa dipanggil Masir. Pak Masir gitu ya. Oke, Ustaz Masir. Nah, kalau kita bicara tentang album Nasyid tadi ya, itu ada berapa lagu di dalam komplek album? Dalam satu album itu ada 10 lagu. Ada 10 lagu ya. Itu ada apa-apa aja judulnya? Terutama Belitung Berselawat gitu. Belitung Berselawat, ada Mutiara Dalam Kalbu, Mutiara Dalam Kalbu, ada juga Syair Asmara, Sejarah Balabil Thaibah, nama grup itu sendiri. Balabil Thaibah ya. Ada Terpesona Dalam Cinta. Terpesona Dalam Cinta. Ayo pemuda, kita bangkit bersama-sama, membangun negeri Indonesia. Belitung bersolawat, Belitung bersolawat. Tanamkanlah rasa cinta kepada Nabi Muhammad, agar kita bisa berkumpul di akhirat. Di sini juga ada lagu Umi ya, kalau nggak Iya. Oke, nanti kita bisa lihat cuplikannya lagu Umi. Di lagu Umi ini sendiri, sebenarnya Pak Ustadz ingin cerita tentang apa? Agar kita tuh sadar perjuangan seorang ibu itu luar biasa gitu. Gitu ya. Coba bisa nggak sedikit lagunya gimana? Atau rapnya. Nah, pemirsa ingin tahu nih, bener nggak nih yang nyanyi ini Pak Ustadz gitu? Insyaallah. Uji-ujinya berarti ya. Oke. Memang banyak itu Pak. Ya. Bilang itu ya. Amin. Ujinya berarti. Oke. Coba kita ambil ini sedikit. Satu. Dan di refnya aja deh. Coba. 9 bulan di kandungan, penuh dengan perjuangan, makan pun tak terasa nyaman, badan pun kurus keringan. Waduh, luar biasa. Oke, pemirsa, yang pasti lagu ini mungkin mengetuk hati kita, menyadarkan hati kita bahwa perjuangan seorang ibu itu sangat luar biasa, bukan sesuatu yang main-main ya. Iya, benar. Melahirkan pun orang berkata satu kaki sudah di kuburan gitu. Makanya Bang, saya itu cipta lagu ini terkadang tuh banyak pemuda itu masa gengsi untuk gonceng kedua ibunya sendiri yang sudah tua, keriput, Kadang-kadang pakaiannya kan ya dia suka pakai kebaya biasa aja, pakai daster-daster gitu aja. Masa gengsi mereka. Makanya saya ciptakan lagu itu Ayo. agar kita sadar untuk mengabdi orang tua atau ibu yang melahirkan. Ibu. Karena yang melahirkan itu pilihannya dua, antara mati dan hidup. Tidak. Itu yang harus betul-betul kita Iya, sadari. sadar. Selain itu, kita mungkin ingin ini juga bertanya, suka dukanya dalam proses ini sendiri bagaimana? Suka duka saya dirikan Jamiah, namanya itu kan Jamiah Balabil Thaibah gitu. Nama ini ya perkumpulannya ya. Jamiah Balabil Thaibah. Artinya apa itu? Juga Balabil Thaibah itu adalah Balabil itu
diambil dari kata pokoknya itu burung ya. Bayi itu namanya di Madinah, burung di Madinah. Kalau orang Arab itu kalau suaranya bagus itu biasanya sautika ka sautil bulbul, suaramu indah seperti burung. Seperti burung gitu ya. Wah, itu yang sering di ini ya kalau istilah di Arab. Ya, itu. Kalau orangnya bagus gitu. Kembali lagi ke suka dukanya. Suka duka ya inilah yang tahu karena ini yang ini di posisinya di mana nanti kalau di grup ini sendiri, grup nasional ini sendiri? dia pelatih itu. Pelatih ya? Suka dukanya dia mati. Gimana? Mas siapa namanya? Umar Faruk. Pak Umar. Wah, jadi kesehariannya kegiatan apa? Ya jualan. Jualan apa itu? Jualan bumbu Bumbu di pasar tradisional. Oke, buat pemirsa semua, kalau nanti kepingin bikin masakan yang oke punya, kebetulan di sini ada Pak Umar, silakan aja ke pasar tradisional, cari di situ ada outlet bumbunya Pak Umar. Insya Allah kalau bilang Pak saya nonton di dapat diskon ya. promosi sekali. Kita menghidupkan ini, namanya menghidupkan ekonomi muslim. Di sini kita mengajak muslim semua untuk berbelanja kepada muslim dengan etika ya sama-sama menghidupkan dari muslim untuk ke muslim, mungkin gitu lebih baik. Nah, pengalaman sendiri Pak Umar ketika melatih adik-adik kita gimana? Ini saya lihat kan ada masih remaja-remaja semua gitu ya. Ya begitulah kalau kita ngajarin anak kecil ya kadang-kadang ya harus sabar gitu. Nah itu ketika perekrutan itu gimana? Oh kamu cocoknya di suara ini, di sana ini kan tentunya pembagian ya. Itu susah nggak? Apa memang mereka seleksi atau gimana? Kalau Anda itu bang, saya yang cari. Yang cari tapi dia bagian gendang. Oh gendangnya. Gendang gitu ya? Urusan gendang lah. Oke. Untuk gendang sendiri itu belajarnya dari mana? Ya butuh kursus itu dulu. Kursus ya. Ketika sekarang diaplikasikan ke anak-anak, mereka bisa menerima. Peminatnya sendiri ramai nggak kira-kira yang minat? Ya alhamdulillah ya. Karena di era modern ini kan orang lebih banyak, kadang-kadang ada musik-musik yang gimana. Nah itu lah sudah dukanya dulu saya kumpulkan anak-anak itu belum tahu ini gimana, belum tahu seni-seni macam itu. Ini gimana? Jadi kesusahan dia melatih itu di situ. Akhirnya 2 bulan gitu ya, saya minta 2 bulan kamu tolong dampingi saya, ajarkanlah anak-anak saya ini 2 bulan. Ya udah kamu ikut saya, nanti soal pekerjaan saya carikan. Jadi pengalamannya itu. Akhirnya mereka bisa. Bisa. Tapi dia kagum sama anak-anak itu, cepat katanya. Cepat. Mereka itu bukan tergantung guru. Ya, kalau guru pelatih gitu. Kalau pelatihnya oke, atau pelatihnya bagaimana kan? Itu lebih gimana gitu ya? Kalau dia lebih mampu dan lebih bisa untuk mengarahkan, mungkin mereka akan lebih cepat memahami dan begitu. Setelah selesai gitu suaranya itu luar biasa sambutan masyarakat itu. Pertama tampil itu pada bulan tahun baru gitu, setelah keduanya bulan Maulid. Nah di bulan Maulid itu sukses mereka anak-anak itu. Sudah tampil di umum ya? Iya, pertama kali itu. Pertama Maulid, acara Maulid lah gitu. Di situ sambutan masyarakat di sana itu luar biasa. Jadi membawa anak-anak daripada Giur ke mana-mana ini dikumpulkan. Jadi dapat contoh hal yang positif gitu. Nah ini kan rencananya dicetak album ya Ustaz ya? Iya insya Allah. Tentu ketika memproses ini kita ada biaya gitu. Nah ketika pembuatan dari recording sampai ke video klip dan cetak itu dapat biaya dari mana? Nah ini juga ya bang. Pertama ya recording itu ya anak-anak itu saya tidak tega sebenarnya sama anak-anak itu ya Pati ya udah itu. Alhamdulillah saya tujuan kita itu maju itu memajukan nama Belitung terutama dan memajukan seni budaya, apalagi ini Islamik ya. Islamik itu kita tampil dengan hadrah gitu ya, kayak kuno lah kayak kuno gitu, tapi lagunya ada semua saya dengar di situ ada bendera merah putih ya, ada lagu yang membagikan Hai Pemuda gitu ya. Di situ
aku kumpulkan anak-anak itu. Kita ini kalau ada job, mari kita. Saya terinspirasi oleh Ahmad Dhani loh. Ahmad Dhani waktu cari bakat itu gini, beliau tuh mengatakan kalau kita seorang penyanyi jangan selalu mengikuti gaya orang. Minimal dalam lagu itu kita mempunyai gaya sendiri. Di situ ada ciri khas. Ciri khasnya. Dari situlah saya ngambil kesimpulan saya ingin menciptakan lagu. Minimal kalau ikut orang kita harus mempunyai gaya sendiri. Iya betul. Nah, gitu. Mati, tiru dan modifikasi. Jangan plagiat gitu ya. Harus ada ini berbeda sedikit. Ini ada perbedaan. Jadi kita punya ciri khas di situ. Jadi saya kumpulkan waktu itu. Ayo saya ada lagu ciptaan pertama itu lagu Wahai Pemuda ya. Wahai Pemuda. Nah itu ciptaan saya pertama itu. Iya. Itu dinyanyiin beramai-ramai. Dan setelah saya kumpulkan, kita ini sekarang ini tanggal sekian ada job. Kita kumpulkan dan kita kumpulkan 2 kali tampil, ditahan, dimantas, 3 kalinya baru dikasihkan. Saya tidak tegas sebenarnya. Tapi mereka setuju ya. Setuju kompak. Saya kan kompak. Jadi akhirnya setelah mereka itu sekali dapat ketiga kalinya tampil, mereka itu bangga. Ada hasil keringat mereka dengan keterampilan mereka. Benar, bukan dari nilainya. Tapi mereka gimana? Setiap tampil itu mereka itu senang karena walaupun sedikit, ada 50 itu ya. Bagi 5 orang banyak di 50 ini kan kamu bagi-bagi. Kalau kau ngerti jangan begitu santai jangan tegas. Kau kayaknya tegas terkesima dia. Iya kayak anak orang gitu. Waduh luar biasa. Jadi ketika dikumpulkan gitu mereka itu senang. Ayo kita maju. Terkadang tuh ada sih hambatan mereka lemas gitu. Namanya perjuangan ya. Tadi kan kumpulkan akhirnya cukup. Nah kita mulai recording kan atau recording. Prosesnya berapa lama recording? Recording itu pertama dari itu tag dengan sampai ke finishing itu sehari semalam. Itu tag gambarnya, tag vokalnya ya. Setelah finishing itu ada rentang waktu tentunya ya. Iya. Ada lama sih bang, sebulanan gitu. Jadi dari tag vokal supaya ini lain koreksinya lagi. Iya. Soalnya waktu itu bang, saya kena bisu kan. Waktu recording pecah semua. Kan berdiri. Jadi alhamdulillah tapi tidak ada kendala gitu. Saya susahnya di kendala suara. Jadi jauh dong bisul di sini dengan suara di sini. Tapi panasnya ya. Panas dingin. Tapi justru di situ berkahnya. Bisunya selesai. Total ya kan sembuh. Nah, begini Pak Ustadz. Kira-kira mungkin ini kan dicetak secara ini ya indie label artinya secara perorangan dan nanti disebarkan secara indie juga atau secara komunitas. Ini kira-kira target pemasarannya kemana-mana? Rencana sih ya kepada masyarakat Belitung juga kan mohon dukungannya untuk Jamiah Balabin Thayyibah dengan membeli kaset itu terutama sebagai bentuk mendukung kita. Ya bahasa kita maharnya ada sekian tapi itu bukan nilai jual tapi sebagai support untuk mendukung marawis mungkin nanti ada yang lain lagi yang muncul lagi gitu. Terutama masyarakat Belitung, kepada masyarakat Belitung saya mohon dukungannya untuk kita Jamiah Balabin Thayyibah dan saya nyumbang 100 cetakan. Kita akan sumbang 100 selalu mendukung untuk Pak Ustadz dan teman-teman yang sudah bermanfaat nanti. Mudah-mudahan ada donatur lagi. Karena itu hambatannya seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Kita sesama Muslim mungkin nanti suatu saat akan tersadar untuk saling membantu satu sama lain. Tidak seberapa membantu itu karena kita bukan berbisnis pada Allah, tapi meringankan sesuatu. Ini kan boleh dikatakan seperti perjuangan, memperjuangkan akidah untuk kembali ke baik, gitu ya kan. Sama-sama berjuang kita di dalam sama Muslim. Saya rasa pasti banyak orang yang akan nanti tergerak. Kayak tadi mungkin dijual ke golongan kita sendiri, keluarga Belitung dan juga nanti insya Allah kawan-kawanku sudah nanya di respon di Bangka gitu. Secara jaringan Kalimantan juga ya. Kalimantan insya Allah. Secara jaringan dulu kita ya, nanti keluarga, teman-teman, relasi baru kita nyebar ke pulau-pulau gitu ya. Oke.
Jadi kita berharap ini bukan suatu akhir, tapi ini adalah awal. Awal. Ya, mungkin aja Pak, ada karya-karya yang lain nanti. Oke Ustaz, di akhir acara kita ini mungkin ada yang ingin disampaikan ke masyarakat khususnya yang ada di Belitung, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad Abdillah. Dilisor dengan secara ringkas, saya pendiri Jamiah Balad bin Thaibah dan juga otomatis yang membimbing anak-anak Jamiah Balad bin Thaibah juga, dan saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat Belitung yang selalu mendukung. Tanpa dukungan dari masyarakat, album perdana kita ini tidak akan muncul. Iya. Jadi dukungan dengan masyarakat, alhamdulillah, insya Allah album perdana kita muncul, diterbitkan. Dengan dukungan itu mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bagi masyarakat, dan juga teruslah dukung perjuangan kami, dan mudah-mudahan kita suatu saat nanti berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kalau Pak Umar sendiri, jangan lupa bumbu masakan dari Pak Umar. Oke, kira-kira harapan Pak Umar ke depan untuk anak-anak yang latihan? Ya, harapan saya sih buat anak-anak semoga semakin lancar, semakin semangat, semakin diakui lah nanti oleh masyarakat. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Pak Umar. Nah, pemirsa, sekian dulu bincang-bincang kita tentang grup Marawis yang ada di Belitung ini, dan mudah-mudahan album ini menjadi suatu inspirasi dan menjadi semangat buat mereka. Oke, silakan tunggu albumnya, dukung untuk kreator-kreator yang ada di Belitung. Tidak disebar dengan harga mahal, dan yang pasti itu bukan dijual tetapi pengganti mahal untuk mereka bisa berkarya lagi ke depannya. Saya Wisnu, GXX1 Cayo. Sungguh